Ikan juga kayak gitu kan, masih bisa dipepes, masih Iya. bisa dipanggang, ditumis, masih oke. Kalau goreng dia terendam minyak dan suhu tinggi gabung sama minyak jadi panas, akhirnya jadi lemak yang tidak baik untuk tubuh kita, seperti itu. Ya mau kurus nggak jadi kurus. Assalamualaikum Furkaners semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Aksi Akuat Inspirasi. Nah baik Furkaners, kali ini kita bakal ngobrolin salah satu topik yang sangat penting banget nih akhir-akhir ini. Nah apalagi sebentar lagi kita akan menjalani ibadah puasa, dan yaitu kita harus bisa menjaga kesehatan agar tetap fit di bulan Ramadan nanti. Dan tentunya topik ini akan kita bahas dengan ahli dari kesehatan langsung, yaitu Dr. Putri Kartika Listia SP, spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dengan cuaca yang akhir-akhir ini agak panas, kadang-kadang panas, tiba-tiba malamnya hujan, kadang petir. Iya, kan gitu. Agak nggak abu-abu lah gitu kan. Yeah. Oke, dan dengan waktu yang ngomong-ngomong cuaca yang agak kurang stabil nih akhir-akhir dokter. Dan juga nanti minggu depan insya Allah kita akan Ramadan. Yeah. Dan dengan cuaca yang masih kurang jelas gitu, kan pastinya imun kita ada yang ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Nah, cara menjaga agar tetap tubuh itu tetap fit selama Ramadan nantinya itu gimana dokter? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya untuk bisa podcast bincang-bincang di RTQ Al Furqan hari ini. Dan dalam bulan Sya'ban ini jangan lupa kita memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, sebelum puasa yang udah pasti kita ada momen penting lain, yaitu megang gitu ya. Nah, megang ini biasanya yang lumayan ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat Aceh khususnya. Dimana ya kalau misalnya nggak pernah makan daging di waktu-waktu yang lain, maka persiapan finansial itu untuk beli daging di megang gitu. Bahkan sekarang udah megang juga tuh rata-rata. Ya, rata-rata di pasar tuh udah banyak daging. Ya, dari Sabtu lalu itu kalau kita ke pasar udah mulai antri ya, karena kalau udah mendekati megang biasanya harga daging lumayan gitu. Jadi dicicil belinya sedikit-sedikit. Dari sekarang kok bisa. Dari sekarang. Nah, menyikapi megang otomatis khasnya itu dengan daging ya. Kemudian ini cuaca sedang panas. Nah, jadi kalau cuaca sedang sangat panas itu jangan lupa kita minum ya. Minum itu penting. Nah, yang harus dihindari minuman manis. Gitu. Nah, kalau misalnya remaja-remaja gitu yang masih muda-mudi, tapi ada juga yang memang udah dewasa lansia itu juga masih senang minum minuman manis gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi dibatasi ya, nggak perlu yang memang setiap hari atau setiap minggu, ya minimal 2 minggu sekali ya bolehlah kita konsumsi minuman manis. Tapi kalau misalnya di cuaca seperti ini, maka pastikan tubuh kita cukup cairan. Kemudian aktivitas, jangan lupa kalau keluar rumah gunakan pelindung dari matahari, ya mau pakai payung gitu ya, topi. Dan untuk kulit jangan lupa menggunakan sunscreen gitu. Itu mungkin untuk awal pencegahan awal ya, untuk supaya kita tetap terlindungi walaupun cuaca sangat panas. Ya, untuk nanti kita misalnya kita udah masuk ke bulan puasanya nih. Dan itu kan kita dari bulan-bulan sebelumnya tuh asik banyak makan, apalagi megang tadi kan, banyak kali makan. Besok tiba-tiba udah ke puasa, kita udah nggak makan apa-apa. Itu cara tubuh beradaptasi dengan pola makan yang berubah tiba-tiba itu gimana? Nah, itu memang Allah udah ciptakan ya di tubuh kita itu. Kalau misalnya hari-hari biasa pun yang bukan Ramadan, kalau kita memilih untuk melakukan puasa sunnah, maka di waktu hari kita berpuasa itu tubuh kompensasinya itu bagus. Jadi jarang sekali kita sakit biasanya di bulan puasa, kecuali memang makannya itu sembarangan. Misalnya kita tidak makan sahur, ya tidak bangun sahur, kemudian saat buka puasanya itu kayak kaget gitu. Jadi semua masuk. Jadi itu mungkin yang buat kondisi kita tidak fit selama berpuasa gitu. Tapi kalau misalnya kita menjaga waktu makan
dan jenis makanannya itu biasanya tubuh akan mengeluarkan hormon yang hormon lapar dan kenyang itu akan stabil juga di bulan Ramadan. Makanya sekarang ada metode-metode untuk diet itu yang intermittent fasting. Itu pakai metode sebenarnya metode puasa seperti itu. Jadi cuman ya kita milih waktunya, kapan waktu puasa, kapan waktu berbuka kita tetapkan sendiri. Tapi kalau di bulan Ramadan kan memang ada waktu khusus yang Allah wajibkan, kapan harus berpuasa, kapan harus berbuka. Nah, sebenarnya itu ada kompensasi sendiri dari tubuh. Mulai dari awal kita berpuasa, kapan hormon laparnya berproduksi, kapan hormon kenyangnya tetap di dalam tubuh kita gitu ya. Itu udah diatur sama Allah. Jadi apalagi selama 1 bulan. Nah, tapi ada syaratnya. Kita tetap jaga apa-apa yang kita makan selama bulan puasa itu, terutama waktu berbuka. Ya, kemudian kalau misalnya pada laki-laki, maka sebenarnya puasa adalah momen kalau yang merokok itu bisa belajar untuk melepaskan rokok. Bisa kok dari selesai sahur subuh ya, dari subuh sampai maghrib itu kan nggak merokok. Jadi kalau misalnya mau berhenti sebenarnya sangat cocok dimulai itu di bulan Ramadan. Tapi jangan jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau memang buka rasanya mau merokok terus. Iya, kayaknya mau merokok, kayak nggak enak, pikiran segala macam. Padahal sebenarnya perutnya udah kenyang. Alarm lapar dan kenyangnya itu udah bekerja di tubuh. Tapi karena yang namanya nafsu ya tetap ada. Itu yang nggak hilang ya dari kita manusia. Walaupun jin diikat dan segala macam gitu. tapi tetap aja hawa nafsu tetap bergejolak gitu. Jadi bagaimana beli banyak. Padahal nanti waktu masuk juga nggak kuat semua. Gitu. Karena pada saat kita berpuasa ada kompensasi dari lambung, usus semuanya itu untuk mengatur iramanya sendiri, sehingga kita sanggup bertahan sampai berbuka seperti itu. Kecuali orang-orang yang memang sebelumnya itu punya riwayat sakit seperti asam lambungnya tinggi ataupun diabetes, penyakit-penyakit kronis lainnya gitu. Nah itu juga ada trik khusus untuk mereka bagaimana supaya gula darahnya tetap stabil selama bulan puasa seperti itu. Jadi memang Allah wajibkan kita sebulan berpuasa itu berlaku untuk seluruh umat Islam. Nggak ada syarat tuh yang sakit, yang nggak sakit, kecuali yang memang benar-benar tidak bisa berpuasa. Jadi sebenarnya memang puasa itu menyehatkan, tapi bagaimana kita mengatur pada saat makan ini. Kadang kita nggak mau makan sahur, tapi waktu buka jadi barbar seperti itu. Yang ngomong-ngomong sahur nih dokter, jadi teman Farah sendiri ini beliau mungkin dia susah bangun sahur gitu, tapi makan sahurnya itu pas malam, itu boleh nggak? Kalau secara agama sunnahnya nggak dapat nggak dapat sunnahnya, tapi pada waktu malam itu ada hormon tertentu yang dia memang kalau kita makan terlalu telat itu nggak sehat untuk badan kita. Jadi produksi insulin harusnya udah nggak perlu bekerja lagi terlalu keras di waktu malam hari, tapi karena kita makan terlalu telat, terlalu malam, jadinya insulin dipaksa untuk keluar lagi, pankreas dipaksa kerja untuk keluar lagi insulinnya, akhirnya gula darah naik. Maksudnya dia nggak maksimal lagi kan untuk mengurangi gula di dalam darah. Insulin itu kan tugasnya itu mengurangi gula di dalam darah gitu. Nah jadi kalau misalnya insulinnya udah nggak sanggup lagi kerja, otomatis kan gula beredar nih di dalam darah. Itu yang bisa buat hiperglikemi, berat badan nggak turun-turun juga, akhirnya diabetes gitu. Padahal harusnya di Ramadan itu kita bisa menabung karena makan cuma 2 kali, kemudian harusnya kita bisa lebih turun berat badan ya kan, kayak diet gitu. Tapi kalau orang yang kurus sebenarnya juga Ramadan itu jadi momen mengatur makan supaya badannya ideal lagi. Jadi kurus dan gemuk juga nggak ada syarat nih, orang kurus nggak boleh puasa gitu kan. Jadi makanya sebenarnya puasa itu sehat. Makanya sekarang beberapa ahli-ahli gizi itu ada yang memang menyarankan ya, tapi nggak semua. Jadi intermittent fasting itu nggak untuk semua, nggak untuk semua orang, tapi ada orang-orang tertentu yang memang disarankan untuk intermittent fasting seperti itu. Dan dokter, untuk
menu sahur yang direkomendasikan itu kira-kira apa aja yang nggak naik asam lambung, yang nggak bikin gula darah naik itu gimana? Nah, di sahur itu kita itu kayak kita nabung untuk beberapa jam menjelang berbuka. Gitu. Jadi sebenarnya kerja yang bertahan lama di dalam tubuh kita itu, yang lama diolah itu adalah serat. Ya, jadi jangan lupa itu pada waktu sahur sayur dan buah. Nah, kalau sayur kan lebih rendah ya kalorinya daripada buah. Buah itu masih ada kandungan karbohidratnya. Jadi dia buat energi kita. Gitu. Tapi jangan lupa juga makanan utamanya. Kalau memang makanan utama itu terdiri dari karbohidrat, protein ya, hewani dan nabati, kemudian lemak, kemudian serat ya, sayur dan buah untuk vitamin dan mineralnya. Minum kemudian. Nah, karbohidrat itu kalau misalnya yang terbaik itu karbohidrat kompleks namanya. Karbohidrat kompleks itu apa aja? Nasi. Bukan, itu kompleks. Salah berarti yang kompleks itu kentang, jagung, ketela, ubi, labu kuning, ataupun gandum. Nah, gandum kan susah di Indonesia ya, mahal dia. Kayak oats itu. Kalau ada pun dia dalam bentuk tepung. Iya, itu justru nggak disarankan. Ya, karena dia indeks glikemiknya justru lebih tinggi. Tapi yang tadi sebenarnya kalau sanggup kita makan ya kentang tadi, kentang mau dipergedel kah, tapi jangan digoreng ya, jadi banyak lemak transnya gitu. Nah, karbohidratnya kalau memang mau bertahan lebih lama dalam tubuh, jadi energi untuk badan kita, itu pilihannya sebenarnya kayak kentang. Jagung. Nah, seperti itu. Ketela mungkin ya, sekarang kan sedang heboh-heboh ubi cilembu gitu ya. Betul. Tiba-tiba beredar di Aceh dan harganya juga lumayan. Padahal kita juga punya ubi-ubi lain yang diproduksi di Sare itu kan banyak ya. Dan banyak orang nggak beli ya. Makanya jadi diolah jadi keripik. Karena justru orang jadi nggak sehat mau lagi. yang tren-tren aja. Iya. Padahal kalau misalnya sanggup makan itu ketela, itu bagus ya, bagus untuk pankreas, bagus untuk ya semua organ tubuh kita sebenarnya. Dia lama dipecah untuk jadi gula di dalam darah kita, sehingga tubuh kita lebih lama bertahan kenyang. Nah, tapi kalau kayak nasi, roti, mie, nah itu sebentar dia udah jadi gula darah, udah jadi gula, kemudian lama dipisahin gitu, dari lama diproses, dipecah gitu. Jadinya banyak beredar dalam darah, dan itu yang bisa buat gangguan pankreas tadi, jadinya diabetes gitu. Nah, sebenarnya itu yang kita hindari selama bulan Ramadan, kurangin makanan yang jauh prosesnya. Jadi kayak misalnya kue ya, kue itu kan dari tepung, udah dicampur itu, kemudian gula dan lain-lain, baru jadi kue. Nah, terus kita makan gitu. Nilai gizinya rendah tapi kalorinya tinggi. Akhirnya kenapa bulan puasa itu kita nggak bisa turun berat badan yang memang harus turunin berat badan, jadinya ya sama aja kayak hari-hari lain. Tapi kalau memang kita atur di isi piring kita itu jenisnya kentang atau karbohidratnya kentang atau jagung tadi, itu kita lebih kuat dan lebih kenyang, lama kenyang dia istilahnya. Kemudian jangan lupa juga untuk di tubuh kita juga perlu protein hewani dan nabati gitu ya. Protein hewani itu telur, ikan, daging, ayam gitu. Nah, itu biasanya kita makan, tapi cara pengolahannya kita sering di mana gitu ya. Kalau misalnya digoreng, justru kayak omega 3 di telur jadi berkurang, di ikan jadi berkurang gitu. Jadi kenapa ujung-ujungnya makan telur disuruh buang merahnya, padahal merahnya itu bagus omega 3-nya. Tapi karena digoreng jadi naik juga lah berat badannya karena digoreng tadi. Habis itu disambal. Iya, disambal. Sebenarnya kalau disambal nggak masalah asal minyaknya tertakar ya. Tapi kalau misalnya digoreng, dia kalau yang namanya goreng nggak mungkin minyaknya sedikit. Karena kalau minyaknya sedikit bukan goreng namanya. Betul kan gitu. Ya, jadi minyaknya sedikit, yang penting nggak lengket, ya kan, bisa kita buat orak-arik telur kan nggak perlu banyak minyak. Ataupun memang mau yang utuh-utuh merahnya ya minyaknya sedikit aja, yang penting nggak lengket di wajan seperti itu. Nah,
Ikan juga kayak gitu kan, masih bisa dipepes, masih bisa dipanggang, ditumis, masih oke. Kalau goreng dia terendam minyak dan suhu tinggi gabung sama minyak jadi panas, akhirnya jadi lemak yang tidak baik untuk tubuh kita, seperti itu. Ya mau kurus nggak jadi kurus gitu ya, gara-gara ada lemak tadi. Kalau sayur yang digoreng sayur digoreng ya itu akhirnya nggak ada dapat apa-apa, kita cuma dapat lemaknya aja. Lemak trans pun kalau memang mau lemak baik ya masih bisa dari minyak zaitun gitu ya, masih bisa dari minyak ayam, minyak dari kulit ayam, minyak ikan, minyak dari ikan maksudnya ya, nggak usah yang kita beli yang mahal-mahal gitu. Jadi pokat juga lemak baik gitu. Itu. Nah jadi kacang-kacangan juga lemak baik, kacang tanah, tapi jangan digoreng. Jadi disangrai aja, disangrai kemudian mau di blender atau diapain kan, dimasak sedikit jadi kayak cocolan siomay, jadi cocolan siomay atau seli kacang ya, terserah mau buat apa. Tapi prinsipnya itu, kalau misalnya terlalu banyak digoreng, kita dapat lemak trans itu banyak di tubuh. Akhirnya dia paling mudah untuk ngendap dalam badan kita yang namanya lemak ya. Jadinya susah. Tapi lemak baik kita perlu untuk energi. Jadi kalau misalnya makan telur itu udah, jadi gini, tidak ada satupun jenis makanan yang cuma mengandung satu jenis zat gizi. Ya, jadi misalnya kayak telur, dia bukan cuma protein hewani gitu. Di situ banyak zat gizi di dalam telur. Ada omega, ada vitamin, macam-macam vitamin juga ada. Nah, kemudian kayak di tahu tempe itu kan protein nabati. Nah, di situ juga ada seratnya. Jadi memang nggak ada yang Allah ciptakan satupun jenis makanan itu yang punya zat gizi cuma satu, enggak. Jadi beragam. Kayak timun aja, walaupun dia rendah kalori, tapi dia mengenyangkan karena dia tinggi serat. Mineralnya juga. Mineral juga bagus, vitamin juga banyak di situ. Gitu ya. Jadi, ya itu kita mungkin waktu makan itu kita mikir ini kira-kira yang kita makan jenisnya itu apa, kemudian sesuai nggak dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi apa-apa yang masuk ke mulut sekarang udah bisa latihan latihan untuk kira-kira apa ya yang masuk nih, ngerti nggak kita apa yang masuk ke mulut kita gitu. Tapi kok misalnya kita pilih misalnya roti gandum lah kita bilang ya, kita ngerti nggak gimana cara dibuatnya gitu, kecuali kita mungkin ngolah sendiri terus tapi ulang lagi dia dari tepung kan olahan jauh dari gandum, terus diproses di pabrik dengan mesin jadilah tepung gitu. Ya bukan nggak boleh, tapi ini mikir-mikir ya. Kalau misalnya udah makan yang memang kalau roti kan nggak mungkin itu ya, pasti digabung dengan butter, dengan selai, strawberry, enggak, maksudnya waktu proses dibuatnya kan udah pasti ada pengembangnya, udah pasti ada mentega, gula, garam, telur ya. Jadi proses pengolahan yang jauh itu juga buat satu jenis makanan itu naik indeks glikemiknya. Jadi pilihlah makanan yang tidak terlalu jauh pengolahannya. Misalnya kalau pergedel kan dari kentang ya. Kentang itu kan cuman direbus atau dikukus, dihancurin, dicampur sama telur atau daging, dibulat-bulatin jadi pergedel. Kan nggak jauh ya prosesnya, dan kita tahu arah proses. Tapi kalau udah biskuit misalnya, judulnya roti gandum nih, tapi kalau kita nengok di komposisinya nggak ada gandumnya, gitu. Paling banyak tepungnya, gulanya. Tapi juga banyak bahan kimia lain, sehingga dia bisa lah dikemas dan dijual dalam jangka waktu yang lama. Istilahnya ada pengawetnya gitu ya. Kemudian yang udah pasti gula garamnya tinggi. Jadi itu kalau kita makan dia kenyang sesaat, tapi gizinya jadi nggak bermakna untuk tubuh kita. Kita makan biskuit nih, paling sering tuh mungkin roti kabin ya. Roti kabin tuh dianggap sehat untuk orang DM, padahal isinya gula garam gitu. Akhirnya, walaupun nggak nampak gulanya gitu. Jadi salah persepsi. Kalau kita jadi konsumen cerdas kan harus baca komposisi ya. Jadi kalau beli apa-apa lihat belakangnya. Kira-kira kita ngerti nggak apa yang ditulis? Kalau nggak ngerti ya berarti itu bahan olahan kimia semua gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahu misalnya nih keripik di sare mungkin ya. Jadi itu kan keripik sare itu kan bahan utamanya ya misalnya kalau nggak pisang, singkong. Digoreng aja cuma pakai minyak, pakai garam, pakai minyak gitu. Ya mungkin nggak terlalu banyak zat-zat lain gitu ya. Minyaknya paling ya. Minyaknya kita nggak tahu berapa kali pakai. Udah hitam gitu kadang kan. Jadi
Hal-hal seperti itu yang kita perhatikan saat kita makan sahur. Kalau misalnya sahur mau lebih aman, lebih lama kenyangnya, pilih karbohidratnya karbohidrat kompleks tadi. Kemudian jangan lupa protein hewani tadi, yang boleh telur, boleh ikan. Nah, itu harus suka kita dengan protein hewani karena itu sangat penting untuk tubuh. Kalau untuk anak-anak itu memang untuk mencegah stunting, gitu ya. Tapi kalau untuk orang dewasa dia memang jadi bahan pembakar tubuh kita. Jadi untuk kita berenergi itu dibantu dengan protein hewani tadi. Tambah protein nabatinya. Itu juga bagus untuk pembuluh darah, tapi jangan digoreng. Kalau udah digoreng udah hilang zat gizinya. Berarti tempe gimana tuh, Bu? Potong-potong, tumis dengan sayur, ataupun dibacem masih bisa. Kayaknya banyak yang dikukus pun kalau kita cocol sama sambal terasi juga enak. Tapi ya nggak mungkin waktu sahur ya, pedas. Jadi bisa kayak ditumis campur sama sayur masih oke. Tahu juga kan bisa dihancurin atau dihancurin dicampur sama telur jadi dadar tempe telur, dadar tahu telur. Justru lebih enak kan. Minyaknya kan nggak perlu banyak kok di dadar. Nah, kemudian sayur. Ya, kalau sayurnya cukup kita kenyangnya pun lama. Jadi nggak mudah lapar pada saat aktivitas sehari-hari. Minum. Nah, minum itu berapa banyak? Kalau misalnya kebutuhan cairan kita sehari itu 30 mili dikali dengan berat badan. Misal nih, Farah berat badannya berapa nih? Aduh. Ece-ece-ece-ece. Ece-ece 65. 60 lah ya, 60, biar mudah ya. 60 kali 30. Jadi 6 kali 3 18.800 cc per hari. Dalam sehari. Nah, jadi dibagi nanti di bulan puasa berapa cc gelas mau minum di sahur, berapa cc mau minum saat berbuka. Gitu. Jadi cukupin kebutuhan cairan kita di waktu Ramadan. Supaya kita tetap fit dan nggak perlu keluar masuk rumah sakit gitu. Jadi dokter kan setelah ini kan pas kita sahur, kita kan karena besok ntar lagi mau puasa, jadi kita banyak kali minum tuh, basnya. Besok, mohon maaf, abis itu sudah itu pipis terus. Itu bagus nggak sebenarnya? Ya nggak apa-apa. Asal ginjalnya masih terima banyak cairan. Yang susahnya kalau orang yang gagal ginjal, dia nggak boleh banyak minum. Dia nggak boleh banyak minum. Tapi kalau kita pagi hari banyak kencing kan nggak masalah. Yang jangan malam hari kan, jadi mengganggu tidur, kualitas tidurnya jadi kurang baik. Nah, kalau misalnya pagi habis sahur mau sebelum bunyi nih ya biasanya kan pas minum pas bunyi sirine itu baru minum. Sering kali itu. Ya, padahal nanti dibuang juga. Ya nggak apa-apa. Selama kita nggak ada keluhan yang mengganggu ginjal yang harus mengurangi minum, ya lanjutkan aja nggak apa-apa. Biasanya tuh sugesti sih. Sebelum sirine pun kita minum ya sama aja. Cuma biasa sugesti kita ya. Dan itu nggak jadi dehidrasi kan dokter karena banyak kali keluar? Enggak, karena kalaupun misalnya kita minumnya sebelum sirine, ya kencing itu nanti cairan yang memang berlebih di tubuh tuh tetap keluar dari kencing gitu. Jadi ya nggak masalah. Mau kita minum saat sirine, mau kita minum sebelum sirine, tetap aja kalau blasnya udah pun atau kandung kencingnya penuh ya tetap keluar. Karena sering kali gitu. Takut kali, udah ini ya kayak mau minum lagi lah nih masa itu. Tapi yang harus diingat, air yang keluar pada saat kita kencing itu bukannya baru aja kita minum. Itu udah lama prosesnya baru dia keluar. Sama juga kalau misalnya kita pup ya. Kita pup bukan makan yang baru aja kita makan terus pup, enggak. Jadi kan ada tuh bilang kan baru aja makan udah keluar lagi. Mana ada jadi nggak jadi apa-apa. Ya tetap jadi kan, itu diolah dulu di badan gitu. Karena prosesnya jauh. Oke, dokter. Jadi karena berpuasa tadi kita udah siap berpuasa. Kita udah siap sahur. Kan banyak kali makanan masuk, ngantuk, terus langsung tidur. Kayak mana tuh dokter? Ya sebenarnya yang buat ngantuk tadi itu kebanyakan gula, kebanyakan gula. Makanya di sahur itu usahakan sayur, banyakin sayur. Dan kalau mau dapat gula yang oke punya itu ya dari buah-buahan. Makan nasi ya sekedar jangan terlalu banyak nasi daripada yang lain-lainnya gitu ya. Jangan nasi bungkus kita lah ya. Kalau nasi bungkus kita tuh terlalu banyak nasi. Ya mungkin tergantung berat badan ya sebenarnya berapa jumlah nasi yang bagus masuk ke tubuh kita. Tapi kalau misalnya standar kalau kita mau
atur di piring ya. Di piring makan kita tuh kalau standar ukuran makan di piring acara walimahan yang piring putih tuh ya. Kalau piring pirek juga boleh. Pirek. Nah, itu bagi aja tuh setengah piring ataupun bagi empat, seperempat nasi, seperempat sayur, seperempat protein nabati, seperempat protein hewani gitu. Kalau mau yang lebih bagus lagi ya setengah piring sayur. Kemudian baru sisanya nanti nasi, karbohidrat, protein, baru protein hewani dan nabati kayak gitu. Jadi kalau memang sayur itu jangan dianggap musuh ya, karena banyak sekarang yang nggak makan sayur karena katanya takut asam urat. Kangkung tuh biasanya tuh. Iya, naik asam lambung, asam urat, semua asam-asam dah salah di sayur. Padahal karena nggak makan sayur makanya dia asam lambung dan asam urat. Karena sayur ini kan serat. Jadi dia lama bertahan di dalam tubuh. Kita lama kenyang juga. Kemudian dia antioksidan kan, jadi buang racun-racun di dalam badan kita gitu. Jadi kalau nggak makan sayur sebenarnya kasihan. Jadikanlah kalau pergi kenduri yang nggak ada sayur, jadikanlah itu sebagai hutang sebenarnya. Berarti harus makan sayur di luar itu. Jadi kalaupun misalnya duduk nongkrong di kafe gitu ya, kan sangat minim sayur ya, kecuali kita pesan salad. Jarang juga dipesan sama remaja karena itu mahal. Ya, jadi ya kenapa mahal? Karena itu sayurnya sayur impor. Tapi kalau kita pergi ke pasar kan sayurnya sayur lokal. Nah, sayur lokal itu kan harganya murah. Cuman kita lagi-lagi malas ngolah, gitu kan. Malas masakin kangkung, bayam rebus. Padahal kalau cuma direbus-rebus aja kan gampang, tinggal celup-celup. Nah, sebenarnya itu budaya, pergeseran budaya yang dulu dengan sekarang itu yang harus kita perbaiki. Ya. Bagaimana kita belajar untuk ngolah makanan sendiri. Ya, kalau misalnya udah ngekos, udah kuliah, ngekos itu identik dengan makanan nggak sehat. Fast food. Nah, padahal kalau memang mau diatur, sangat bisa. Kayaknya nggak ada rumah kos yang nggak ada dapur kan? Betul. Ataupun misalnya nggak ada pun memang kan harus beli. Maka belilah yang memang bisa makan sayur, gitu kan? Warung ada juga sayurnya. Betul. Tapi kadang-kadang orang nggak mau, ya, sehingga orang jualan warung itu sayur tuh paling sedikit stoknya, karena banyak yang nggak mau. Nah, jadi makan sayur itu memang budaya. Kalau nggak mulai dari kita ya anak kita nanti nggak mau juga makan sayur. Banyak kali alasan untuk nggak makan sayur sebenarnya tuh. Dan alasannya itu semua. Asam urat, asam ini, asam itu. Padahal sakitnya gara-gara nggak makan sayur. Oke, dokter. Sangat tertampar sebenarnya. Saya agak kurang juga makan sayur. Tapi semakin bertambah umur kayaknya Farah makin suka sayur. Entah karena udah tua, entah karena udah concern tentang kesehatan. Itu juga ya. Okay. Dan memang promosi kesehatan sekarang udah lumayan bagus ya. Lumayan bagus. Di Instagram juga nggak kalah ya, nggak kalah promosi hidup sehat itu dengan yang menu-menu sehat. Gitu. Dengan yang kafe-kafe juga. Gitu. Pun sekarang kafe-kafe juga udah ada pilihan, udah ada pilihan yang ada sayurnya, yang makanan sehatnya, nggak semuanya juga yang tersedia. Olahan pabrikan kayak roti, donat segala macam tuh. Ya, jadi tanding-tandingan, tapi memang ya udah lumayan bagus lah ya, karena memang ya itu harapan kita, semakin gencar kita promosi ya, kita harapkan ya perusahaan-perusahaan makanan ini juga bisa aware lah, jangan gimana kali gitu ya untuk promosiin makanan-makanan yang nggak sehat. Betul. Karena kalau kita sekarang masuk ke swalayan ya, nggak usah dibilang jenisnya apa, yang memang di setiap beberapa meter udah ada dia gitu ya. Kalau kita buka pintunya kan yang memang berwarna ya, itu makanan kemasan. Gitu. Betul. Tapi udah lumayan juga saya tengok beberapa konternya ya, itu udah ada yang memang jual sayur. Walaupun memang nanti sayurnya udah nggak segar karena mungkin perputaran penjualannya agak rendah. Jadi yang memang sayur dan buah itu jadikan rutinitas kita. Buah itu jangan dianggap yang mahal, jangan anggap buah yang harus mahal. Karena kalau udah ingat buah, ingatnya yang mahal, ya itu buah impor yang mahal. Tapi kok buah lokal kan nggak mahal. Semangka, timun, bengkoang, pepaya, silakan. Pisang. Sekarang orang makan blueberry, strawberry. Nah itu harus sekali makan kalau itu. Memang pengennya tuh sunkist, anggur, kiwi, apel hijau. Ya, jadi itu jadi
mahal dan malas kita belinya kalau ikut-ikutan tren ya. Ataupun harus makan buah pake itu yogurt, gitu. Ya harus pakai yogurt, harus pakai mayones dan segala macam. Jadi nggak sehat lagi. Iya betul. Oke dokter. Jadi selama berpuasa nantinya kita pasti akan kekurangan mineral, kekurangan air lah. Cairan. Nah, cara menghindari dehidrasi tersebut. Nah, tadi minum ya. Kayak tadi minum cukupi kebutuhan tubuh sehari itu berapa perlu minum. Kemudian buah dan sayur tadi. Iya, buah dan sayur. Jadi kan kita rasa haus kita tuh kalau kita banyak konsumsi gula dan garam sama minyak. Gula, garam, minyak kalau berlebihan kita konsumsi di bulan Ramadan itu kita cepat haus. Bukan saat sahur aja, tapi waktu berbuka. Misalnya saat berbuka yang kita konsumsi risol ya misalnya gitu. Risol itu udah tepung di situ, minyak, gula, garam lengkap di situ ya. Betul. Nah, kalau itu yang terlalu banyak kita konsumsi, maka itu akan cepat terasa haus. Kering juga tenggorokan jadinya. Pada saat esoknya. Jadi usahakan makan yang banyak airnya. Kalau misalnya kayak masih sangat bagus kita makan bubur kacang hijau, bubur kacang merah, bubur jagung, masih oke daripada ya tadi itu. Tapi bukan berarti nggak boleh, kurangi. Karena kerja tubuh itu terlalu berat untuk memecah mereka di dalam tubuh. Makanya pada saat kita puasa, padahal pengennya tubuh tuh nggak terlalu banyak kerjanya, kan nggak ada banyak masuk makanan, tapi sisa dari semalamnya itu masih banyak, sehingga tubuh tuh perlu energi yang ekstra untuk menghancurkan makanan-makanan tadi, makanya kita cepat haus. Tapi kalau misalnya yang kita makan tadi jenisnya yang tidak terlalu panjang pengolahannya, ya masih yang jenis bukan ultra processed food, nah itu nggak berat kerja tubuh, sehingga nggak kekurangan cairan kita, gitu. Jadi tubuh tuh ya kayak robot juga ya sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya dikasih kerjaan banyak, ya dia capek juga. Gitu. Mesin juga lah, tubuh kita ini mesin. Ya, dokter. Jadi kan karena tadi ketika berpuasa kita kan harus produktif, gitu, nggak boleh tidur aja, nggak mager. Jadi kan ada teman-teman kita yang mungkin memang rutinitasnya berolahraga. Jadi selama berpuasa ini mungkin dia berhenti karena takutlah ini segala macam, takut haus, takut lapar. Itu cara olahraga yang baik, aktivitas yang baik itu di bulan puasa tuh apa aja, dan itu kapan waktu yang tepatnya gitu? Kalau misalnya waktu terbaik untuk olahraga di bulan puasa itu sebenarnya 1 atau 2 jam sebelum berbuka. Ya, sebelum berbuka. Jadi itu kalau memang yang lagi mau body goal, mau turunin berat badan, itu pun metabolisme itu maksimal dibakar di situ. Paling bagus karena udah puncaknya tubuh. Membuang terlalu banyak kalori dalam badan. Jadi begitu kita olahraga, jadi maksimal di situ pembakaran kalorinya di situ maksimal pada waktu menjelang berbuka. Kalau misalnya yang nggak sempat sore, misalnya masak ya, biasa kalau ibu-ibu ya cewek-cewek nih, biasa kan di dapur udah sibuk tuh. Nah kalau memang mau ya pagi. Tapi pagi pilihannya kalau bisa jangan yang terlalu banyak mengeluarkan keringat, karena nanti kita kehausan. Jadi kalau memang mau ya jalan aja. Jalan nggak perlu pakai baju sauna. Jalan nggak perlu pilih di tempat yang panas. Ya jadi jangan disiksa kali lah tubuh nih. Karena kita jalan biasa aja di tempat dingin pun ataupun di ruang ber-AC itu pembakaran kalori malah justru lebih baik. Karena kita tidak dehidrasi. Tapi kalau kita jalan di panas, keringat banyak keluar, akhirnya kita capek, olahraganya nggak tercapai untuk membakar kalori tadi. Jadi olahraga di ruangan dingin itu sebenarnya pembakaran kalori lebih baik. Gitu. Jadi bukan berarti juga kita nggak keluar rumah ya. Silahkan, tapi cari di tempat yang dingin sehingga nggak banyak keringat pada waktu. Karena olahraga itu bukan keringat yang kita harapkan, tapi pembakaran kalorinya itu dengan kita bergerak, bukan dari keringat. Keringat itu kan keluar cairan, akhirnya kita haus. Tuh. Nah di hari-hari kalau misalnya kita benar ya olahraganya. Biasa kok sanggar-sanggar olahraga itu kan biasa nggak pakai AC ya, nggak pakai AC. Nah lihat aja kalau memang orang yang olahraga yang terlalu banyak keringat itu dia berarti kurang tepat tuh caranya.
Dan olahraga itu nggak boleh lebih dari 1 jam ya, kecuali atlet. Ini lain ceritanya. Ini kalau yang bukan atlet, kayak kita bukan atlet, itu maksimal 1 jam. Nggak usah sok-sokan di atas 1 jam. Jadi racun juga untuk badan kita. Akhirnya rusak ototnya. Jadi kempot. Kalaupun kita badan kita turun, berat badan kita turun, tapi kita jadi kempot, ototnya kecil gitu. Jadi olahraga itu maksimal 1 jam aja, atau 45 menit udah oke lah. Gitu. Minimal ya terserah, asal bergerak dulu nih. Kalau kita bilang minimal 30 menit, aduh lama kali dong gitu kan. Padahal kan kalau sambil ngomong habis juga tuh 1 episode ya biasanya kalau keliling ya. Tapi ya mulai aja dari 15 menit, 20 menit, pelan-pelan. Yang penting rutin. Berapa lama? Berapa kali? 3 sampai 5 kali sepekan. Jadi nggak usah tiap hari lah. Berikan waktu juga badan untuk istirahat. Dan waktu kita istirahat tidak berolahraga itu waktu juga untuk dibentuk. Ototnya dibentuk. Jadi nggak usah kerajinan kali sampai tiap hari atau 30 hari selama bulan Ramadan gitu ya. Selalu. Terus habis Ramadan udah nggak olahraga lagi gitu. Jadi ya itu jadikan lifestyle sebenarnya. Bagaimana nanti ketika selesai Ramadan itu tetap berlanjut. Jadi kita pesantren ya. Ramadan tuh kayak pesantren. Jadi bukan cuma anak-anak mungkin yang masuk pesantren kilat bulan Ramadan. Sebenarnya kita di rumah pun jadikan Ramadan itu sebagai pesantren. Jadi ada waktu untuk olahraganya, ada waktu makannya yang sehat. Jangan sampai memang makan 2 kali tapi yang dimakan tahap-tahap gitu ya. Jadi sampah semua dari badan. Akhirnya banyak habis uang tapi ujung-ujungnya nggak sehat juga. Iya betul. Gitu. Apalagi udah banyak kali setiap buka puasa beli ini 10.000, beli risol 10.000, makan cuman 2. Kadang bisa pun 10 tuh dihabisin orang. Bahaya kali. Yang rencananya mau hidup sehat di bulan Ramadan jadinya malah merusak tubuh lagi. Iya, jadi banyak kali jajan. Buang lagi. Padahal kan itu bisa menghemat ya. Iya. Jadi perencanaan sebenarnya. Iya, perencanaan. Jadi kalau saya tuh setiap di akhir Sya'ban itu ya, persiapan sebelum Ramadan itu biasanya memang udah atur menu. Udah atur menu biasa 2 minggu lah. 2 minggu, nanti kan ulang lagi. Menu 2 minggu ini ulang lagi di 2 minggu terakhir Ramadan. Jadi nggak bingung juga kita mau bikin apa kan. Jadi atur terus menu dan bisa kita prediksikan terus ini kira-kira berapa banyak biaya yang akan habis. Kalau memang mau dibuat frozen silahkan juga. Mungkin karena kita kan perlu ngaji dan segala macam ya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Ya di frozenin, yang mau kita buat itu di frozenin. Gimana cara supaya waktu ngolahnya itu nggak terlalu lama. Jadi kalau memang mau bikin apalah yang mau untuk puasa, kalau emang mau bikin perkedel buat aja langsung, nanti dibekuin, nanti tinggal diolah waktu puasa. Jadi yang nggak terlalu lama di dapur ya. Kalau memang yang pun wanita atau bapak-bapak ini yang bekerja ya bisa atur waktu lagi gitu supaya nggak keteteran semuanya gitu. Jadi tetap hidup sehat di bulan Ramadan. Dan kantong pun sehat. Iya, kantong pun sehat. Bisa manage waktu juga pastinya. Oke dokter, mungkin itu adalah pertanyaan yang terakhir dan semoga semua tadi informasi dan ilmu-ilmu bisa kita terapkan nanti di bulan Ramadan, bahkan seterusnya sudah bulan Ramadan nanti. Iya benar. Jadi itu kayak jadi pesantren, keluar dari pesantren jangan berubah terlalu jauh gitu ya. Pengennya kan akhirnya jadi kasihan gitu. Tapi kalau memang kita kurangin tepung ya, kurangin tepung-tepungan, kurangin manis, lemak, gorengan, itu pun habis Ramadan di Syawal itu kita pun jadi lebih kinclong. Iya kan? Pasti. Jadi karena tepung-tepungan kurang. Memang itu banyak ya, tepung dan gorengan itu kalau sanggup kita kurangin efeknya terlalu luar biasa lah untuk tubuh. Iya, luar biasa. Dengan nanti setelah 1 bulan kita hidup sehat, nanti di hari raya kita udah cantik dan segala baju yang kita pakai, yang kita beli pun udah cocok sama kita. Jadi kita nggak menyesal kayak itu kan. Saya kan sering kayak gitu. Ataupun baju lama jadi muat lagi. Nggak perlu beli baju baru. Menghemat biaya lagi tuh. Oke, itu dia tadi. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya. Sama-sama. Dan juga kami terima kasih banyak karena udah hadir di sini dan berbagi ilmu, dan juga kepada teman-teman semuanya yang udah hadir, yang udah bersama kita dan nonton dari awal sampai akhir nanti. Jangan lupa share ke teman-temannya semuanya
agar ilmunya tidak sampai di kita aja. Jadi kita harus berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Oke, mungkin terima kasih banyak dokter atas waktu dan kesempatannya. Saya Farah Safika pamit undur diri, dan jangan lupa nonton di episode selanjutnya. Tunggu episode selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.